Pada perkuliahan manajemen koperasi kita kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai komunikasi dalam koperasi ya. Di komunikasi yang dimaksud dengan koperasi itu ada beberapa para ahli mengemukakan definisi. Yang pertama Robbins. Pada tahun Robbins ini di dalam buku beliau tahun 1996 atau Stephen Robin jadi mengemukakan bahwa definisi dari komunikasi itu adalah pentransferan dan pemahaman makna ya. Jadi artinya segala yang dikomunikasikan itu ada makna-makna tertentu yang disampaikan kepada orang atau penerima penerima atau orang yang tujuan kita sampaikan ini orang lalu paham atau bertindak sesuatu atas keinginan dari yang berkomunikasi. Kemudian John R. Schermerhorn juga pada tahun 1997 ini mengemukakan bahwa definisi dari definisi dari komunikasi ini adalah proses interpersonal untuk mengirimkan dan menerima simbol-simbol dengan pesan di dalamnya. Nah, kemudian kembali Griffin ini pada tahun 2004 juga mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari satu orang kepada orang lain. Nah, dari beberapa tadi bahwa dapat lo kita pahami yang namanya komunikasi yang efektif ini terjadi apabila pesan yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, sehingga terciptanya pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Lalu komunikan ini bertindak. Jadi maksudnya begini, kita ingin seseorang bertindak melakukan suatu kegiatan, lalu kita dengan komunikasi, baik komunikasi dengan mulut ya kan, dengan kata-kata atau verbal, dengan tubuh komunikasinya yang intinya orang lalu paham apa yang disampaikan. Jadi ini harus kode apa aja bahasa wahid itu sinyalnya harus sama dulu. Yang berkomunikasi dengan yang menerima komunikasi ini harus sama. Kalau berbeda ya dengarnya jaka sembung bawa golok ya lah, enggak ya kasar dong, jaka sembung bawa, maksudnya jaka sembung bawa walkman ya, jaka sembung bawa golok tuh kasar aja, gak nyambung goblok ya. Dia harus jaka sembung bawa walkman, gak nyambung men. Jadi harus sama, persepsi sinyalnya harus sama, yang berpadu dengan yang menerima. Jadi ini kadang-kadang juga harus diperhatikan juga yang menerima ini konsen kada belum konsen. Nah ini contoh nih, misalnya bimbingan skripsi ya. Kalau bimbingan skripsi ini terkadang mahasiswa ini kadang-kadang lah saya hendak melihat apa gerang nang digawi mahasiswa nih pada menunggu. Kadang-kadang bisa saya ya sedikit agak dan tanda petik mengerjai ya lah, bentar lah saya bilang, saya ada kesibukan, tunggu dulu. Sebenarnya saya tidak ada kesibukan, coba saya pengen melihat mahasiswa seperti apa pandangan menunggu dosen. Ternyata main apa asik game online. Orangnya yang namanya bimbingan skripsi itu sudah fokus, sudah kita datang ke dosen anak bimbingan skripsi, jangan lagi main game online nih. Saya lihat sebentar dulu, saya ada kesibukan main game online. Begitu saya kaget, mana yang anak dikonsultasikan skripsinya, ayo saya begitu membuka kalang kabutan game online, kada ingat mana, kada ingat menyetop apa lebih hemat kena coretannya lah. Karena apa? Karena fokus. Ini yang kamu tulisnya apa dimaksudnya? Ya. Kenapa Pak ini kamu tulisnya apa maksud tulisan kamu? Ini kata-kata kamu kan. Ini Pak apa maksudnya? Jangan nggak. Kenapa sih nggak itu Bang? Kadang diajak komunikasi, otak masih sangkut di game online. Nah itu dong. Jadi harus sama sinyalnya, sama kodenya, sama kodifikasinya ya. Seperti contoh misalnya ada nih anak kecil ya lah,
anak kecil ini dia tahu di hadapan orang banyak, di hadapan tamu, amun hendak pipis sama kami itu bang, mamanya lagi arisan nih, lagi yasinan, ma apa kami ya sopan nang mama, oh ma aja mama, ayo dia bawa, jadi dia mama karena anak lah lain kali amun hendak pipis anak bakame jangan itu bokojek pak anak bakame sopan, dia menak pipis atau bakame kita pakai kode aja, nah ini namanya komunikasi itu harus sama, kode apa sinyal sama kodenya sama, dia mau komunikasi dengan yang menerima kodenya, amun anak bakame kan anaknya pada anak bernyanyi, nah dia artinya amun anak karena emaknya hendak menyanyi, nah berarti anak kita itu hendak anak pipis, anak bakame gitu lah. Nah jadi sama kesepakatan kan, kesepakatan kode ya, apabila pas acara yasinan, arisan atau kumpul-kumpul ya ma jarak menyanyi, nah langsung aja mamanya paham dibawa ke toilet, ke WC, artinya anak tadi hendak pipis atau bakame. Ini pada suatu ketika lalu liburan, nah, dengan liburan anak dengan bibinian tadi, anak bibinian digoreng lawan ininya kangen ya kan, bapak biasanya kai tuh sayang ke cucu melebihi orang tuanya tuh, nini sayang ke cucu kata juga abah mamanya menyariki sarik atau kai lawan cucu ke kakuitannya, jangan kayak telur anak jangan disariki, oh, jadi ke sayang kai lawan ini itu cek sayang mana cucu, jadi lalu anak tadi guring lawan nini itu kan anak bibinian, jadi pas tengah malam terbangun anak ini aja ulun nih aja hendak menyanyi, oh macam ini jangan di tengah malam orang guringan, karena gila besok aja karena menyanyinya kada kawan aja pokoknya harus menyanyi wayah ini juga macam ini, jangan terganggu karena orang guringan, karena gila besok kada kawan pokoknya, karena kalau tahan-tahan nih ulun harus menyanyi saat ini juga, ayo aja nenek menyanyinya jangan jangan nyaring-nyaring pelan-pelan di telinga nenek, walhasil apa yang terjadi basah telinga ini di kamihinya ya kalau, nah itu bang, jadi kode kesepakatan antara mama lawan anak, nininya kan tahu sebenarnya kan anak bernyanyi itu hendak ke WC, nah itu tuh, jadi komunikasinya harus sama ya. Komunikasi ini ada unsur-unsurnya, jadi komunikasi ini umum aja, coba diterapkan juga dalam manajemen koperasi dan pengelolaan koperasi juga perlu komunikasi. Jadi di sini unsur-unsur dari komunikasi itu yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah seseorang yang memiliki ide, pendapat, gagasan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Dia memiliki pemikiran-pemikiran, jadi pemikiran ini disampaikan dengan bahasa komunikasi lisan misal, atau dengan bahasa verbal menunjuk, atau tunjuk tuh apa ambilkan misalnya ya, atau minta pindahkan dengan petunjuk yang itu yang ada harus menangkap juga. Nah kemudian unsur-unsurnya yang kedua itu adalah komunikan. Komunikan ini adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator, jadi orang yang dibawahi bepandiran, nah itu namanya komunikan. Ini bisa juga komunikan pasif, nah jadi kayak gini, misal penyampaian berita, nah kan informasi dari komunikator kepada komunikan, cuma komunikannya kan kalau timbal balik, itu namanya ada dialog, nah kayak gitu. Kemudian unsur dari komunikasi yang ketiga itu ada tujuan. Yang dimaksud tujuan di sini adalah suatu hal yang diinginkan, yang dicapai, hendak dicapai, atau yang dibutuhkan, diperlukan. Nah ini tujuannya dari komunikasi ini. Kemudian yang keempat, unsur-unsur dari komunikasi ini dalam koperasi atau manajemen koperasi ini adalah adanya ide atau gagasan. Jadi di sini alat pendukung untuk mempengaruhi atau mengarahkan orang lain sehingga memahami dan bertindak. Jadi adanya pemikiran, ide dan gagasan yang disampaikan atau diperintahkan. Nah, kalau militer memang perintah Bang Indonesia bahasanya, kalau siap perintah, artinya sudah siap perintah lalu laksanakan ya. Nah kemudian yang berapa sudah, yang keempat ya, yang kelima ini ada media. Media itu maksudnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini bisa langsung, bisa melalui
alat perantara, telepon, WhatsApp, ya kan, Instagram dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang ke 6, unsur-unsurnya itu adalah umpan balik atau feedback. Artinya hasil yang dicapai dari komunikasi tercapai kada, sesuai kada dikehendaki diinginkan. Nah, kemudian yang ke berapa, ke 8, ke 7 ya, yang ketujuh itu unsur-unsurnya adanya kadang-kadang gangguan atau hambatan. Situasi ini adalah yang mengganggu rapat, ini ada situasi atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya atau mengacaukan proses komunikasi. Nah, sehingga pesan informasi dari komunikator ini tidak diterima dengan baik oleh komunikan. Misalnya apa yuk, perkuliahan nyala Zoom meeting di tempat dosennya sinyal baik, mahasiswa kan baik, lupa gak dia banyak hahnya. Atau di tempat mahasiswanya baik, dosennya nang putus-putus menjelaskan jelas akhirnya Zoom meeting. Nah, itu bisa tuh artinya terjadi hambatan komunikasi akhirnya. Nah, kemudian manfaat dari komunikasi ini. Nah, ini nanti tinggal penerapannya aja. Di komunikasi ini diterapkan dalam hal pengelolaan atau manajemen koperasi. Jadi manfaatnya dari komunikasi ini, yang pertama menyampaikan info, tujuan, sasaran, standar, prosedur, peraturan-peraturan, keputusan, serta kebijakan-kebijakan agar dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu menyampaikan berbagai informasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya ada suatu pekerjaan, lalu atasan ini mengkomunikasikan ini cara menggawinya, ini kamu temui ini lihat di contohnya di ini, itu tidak komunikasi kan yang disampaikan supaya pekerjaan itu bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga dari manfaatnya ini adalah menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen mengarahkan orang lain yang bertindak, kader kita seorang tuh. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, manfaat dari komunikasi ini dalam hal untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan sumber daya organisasi yang ada. Jadi ada keterpaduan, mengkoordinir. Jadi lalu ini bergerak, bidang ini bergerak, seksi ini bergerak, kayak gitulah dalam koperasi atau unit ini bergerak. Nah, itu. Kemudian yang ke 5 dari manfaat komunikasi ini yaitu dalam hal membina dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak, ya. Misal begini, misal kayak ini contoh, kalian duduk di suatu antri, sama-sama antri di bank, sama-sama berdiam, maulah terbina perpatuhan orang, sama-sama berdiam, orang berdiam, kita berdiam, artinya ada bisa. Di sini harus ada komunikasi, tegur sapa, misal mulai mana Pak atau mulai mana Bu, mulai, lalu terjadilah komunikasi. Nah, di sini akan membina hubungan baik. Tahu-tahu katanya ternyata ini bisa menjadi relasi orang, misalnya apa kayak itu kan, misalnya kita dagang pakaian, siapa tahu kan waktu Bano bertukar nomor WA, orang menyimpan WA kita menyimpan pas kita memposting ya kan, memposting di status orang bagus ini ada ke barangnya, akhirnya kan terbina hubungan yang bagus, hubungan transaksi jual beli. Atau kita keperluan ya, kalau lagi misalnya perlu, misalnya itu transfusi darah, golongan darah, perlu darah ternyata gara-gara berpatuhan tadi saja orang golongan darah ulut siap aja mana aja berdonor. Ya, gara-gara komunikasi artinya menjadi suatu hal yang baik. Tapi bisa juga komunikasi ini kan baik ya, tergantung kita aja. Lagi Syawal Zulkaidah, cari kawal yang berfaedah, bukan Syawal Muharram cari kawal yang haram-haram, bata kawan ya lo rusak dapatnya. Nah, itu kalau di kawan nih ya lah, karena kawan jadi lanjutan lagi kada cocok ngarannya mencagar maulah kada terbagus ya, lo membawa menyeret kemaksiat, bola kejahatan gara-gara patuh. Dahulu baik aja orangnya, waktu hanya kuliah bagus bener ya lah, ada ambak orangnya patuh, warau pahumangan kuitan dan jual di kampung betagih.
sepeda motor yang harga 40 juta, kasihan ya lah, gara-gara tekawan salah begawannya gitu lah, kada paham nang kuitan kemampuan kuitan terjual pahamaan di kampung petagi kadang sampai kuliah aja lah, atau terlalu banyak kan gitu ya lah. Ya itu aja mungkin dulu perkuliahan kita mengenai komunikasi dalam koperasi yang tadi dibahas mengenai komunikasi secara umum tinggal diterapkan dalam hal pengelolaan koperasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.